Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Bahkan kekuatan Dao alam yang hebat tidak bisa membahayakan Ji Hao. Pemuda klan Yu dan semua orang-orangnya semuanya tercengang. Kali ini, alasan terbesar bagi non-umat manusia untuk dengan percaya diri memulai permainan hidup dan mati ini adalah kenyataan bahwa mereka dapat mengendalikan kekuatan Dao besar dunia Pansi. Dihancurkan oleh kekuatan Dao agung dari seluruh dunia, semua Raja Magus, penyihir ilahi, pangeran, semua anak muda elit dari klan dan keluarga manusia kelas atas, pasti akan mati. Tapi, Ji Hao tidak takut dengan kekuatan Dao besar dunia Pansi, bahkan tidak sedikit. Hehe, tidak bisakah kamu melakukan apa-apa padaku? Kalau begitu jangan salahkan aku untuk ini. Ji Hao tertawa terbahak-bahak sementara pita matahari yang tak terlupakan melintas dari atas kepalanya. Api emas yang mengamuk berubah menjadi lebih dari 10 naga berapi-api, melayang di sekelilingnya. 10 prajurit klan Jia yang mengepung Ji Hao melolong sekali lagi, lalu dibungkus oleh esensi api matahari. Tombak 9 matahari mengeluarkan jeritan melengking saat diaktifkan oleh Ji Hao. Ji Hao mencengkeram tombak dan menjentikkan pergelangan tangannya, melepaskan sepasang bilah kecil berbentuk saat ini. Mereka keluar dengan cepat, berubah menjadi sepasang lampu keemasan yang menyilaukan, menyerang tubuh beberapa prajurit klan Jia di sekitarnya. Armor tebal yang dikenakan oleh prajurit klan Jia itu telah terbakar merah bersinar dan melunak. Simbol mantra yang terkandung dalam baju besi berantakan satu demi satu sementara kekuatan pertahanan baju besi itu turun ke tingkat ekstrim. Diiris oleh tombak 9 matahari, baju besi berat itu robek seperti kertas. Prajurit klan Jia melolong histeris saat tubuh kuat mereka tertusuk oleh tombak tajam. Luka-luka ini tidak dapat terlalu mempengaruhi prajurit klan Jia ini, karena selama mereka punya cukup waktu, kekuatan hidup mereka akan menyembuhkan luka mereka dengan cepat. Namun demikian, esensi api matahari mengebor tubuh mereka dari 9 tombak matahari. Api emas menyala mengamuk di dalam organ dalam mereka, menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Itu membuat mereka merasa seperti dibakar dalam lava, dan membuat prajurit klan Jia yang berpengalaman dan pemberani ini melolong dan menangis. Api melonjak keluar dari mata dan telinga mereka, ketika mereka melolong, api induk esensi akan keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbakar dari dalam, dan kekuatan hidup mereka yang kuat adalah bahan bakar terbaik. Sedikit api matahari esensi bisa membakar semua darah roh mereka, membakar darah dan daging, tulang dan tendon dan organ dalam mereka. Matahari, apa itu matahari? Ekstrim dari semua jenis energi di dunia. Membakar segalanya, menghancurkan segalanya, itu adalah matahari. Pemuda klan Yu yang memegang tongkat hitam menggeram dengan marah. Dia mengenali esensi api matahari yang dilepaskan oleh Ji Hao. Oleh karena itu, dia melambaikan tongkat hitam dan berusaha mengendalikan api matahari esensi Ji Hao. Namun demikian, api matahari esensi Ji Hao berisi Dao matahari yang agung dari dunia Pangu dan dunia Pansi, dan telah melalui transformasi ajaib yang tak terkatakan. Tidak peduli seberapa keras pemuda klan Yu itu mencoba, esensi api matahari tetap tidak tergerak sama sekali. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, lebih dari 10 prajurit klan Jia dibakar menjadi abu yang melayang. Armor dan senjata mereka semuanya terbakar oleh api matahari esensi yang kuat. Ini membuat Ji Hao cukup kecewa, karena dia berencana untuk mendaur ulang beberapa baju besi dan senjata itu. Bagaimanapun, para prajurit ini semuanya adalah orang-orang kelas atas di antara jenisnya, dan senjata serta baju besi mereka semuanya bagus. Malu, sayang sekali, mengapa hal-hal ini tidak tahan api? Ji Hao tertawa terbahak-bahak, lalu berubah menjadi aliran cahaya keemasan, meluncur ke kerumunan makhluk non-manusia. Sepasang bilah berbentuk bulan sabit menyebabkan suara mendesir melengking saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menyilaukan di mana-mana. Tombak 9 matahari, yang dibuat oleh pria misterius itu sendiri, terlalu kuat. Kemanapun ia mencapai, baju besi akan diiris seperti tahu sementara perisai akan robek seperti kertas.
Simbol mantra pertahanan yang tak terhitung jumlahnya menyala di permukaan pelat logam di bawah kaki makhluk non-manusia itu. Namun, setelah dua berkas cahaya keemasan diam-diam melintas di area itu, ratusan pelat logam semuanya terbelah, jatuh ke tanah sambil mengeluarkan awan besar asap tebal dan ledakan gemuruh. Lebih dari 100 prajurit klan Jia memiliki darah yang menyembur keluar dari tubuh mereka seperti air mancur darah. Yang lebih menakutkan, bintik-bintik kecil esensi terbakar matahari dan dikirim ke tubuh mereka, dan darah serta daging mereka sudah mulai terbakar secara intensif. Api ini sangat aneh, kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Sialan, itu terbakar di dalam tubuhku. Ah, apa ini? Mengapa jimat gelap saya tidak bisa membunuhnya? Tunggu, kedua bila ini aneh. Ah, perisaiku. Dua berkas cahaya keemasan terbang ke seluruh langit. Dimanapun mereka menyapu, tidak peduli perisai, baju besi atau sihir pertahanan, semuanya akan segera ditembus. Prajurit klan Jia menangis dan melolong sambil mencoba apapun yang mereka bisa untuk menangkis sepasang pedang kecil. Namun, bahkan perisai mereka yang paling kokoh pun dengan mudah terkoyak. Ribuan prajurit klan Jia dilemparkan ke dalam kekacauan besar oleh sepasang pedang kecil sementara ratusan dari mereka dikelilingi oleh api emas. Esensi api matahari membakar tubuh mereka tanpa ampun. Pemuda klan Yu dengan tongkat hitam akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Karena dia tidak bisa mengendalikan api matahari esensi Ji Hao, dia harus membunuh api dengan kekuatan alam yang berlawanan. Tongkat hitam itu terguncang intens saat mata hitam yang tegak melepaskan cahaya yang menyilaukan. Selanjutnya, 3 bulan yang sudah meredup sejak lama tiba-tiba muncul di langit. Kekuatan bulan yang tak tertandingi menyelimuti udara. Aliran kekuatan bulan perak mengembun menjadi tetesan air seukuran kepalan tangan, jatuh dari langit bersama dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Tetesan air perak yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan banyak jejak perak di langit, yang tampak seperti hujan bintang jatuh yang menakjubkan. Tetesan air ini dipadatkan dari kekuatan bulan esensi paling murni, mereka bisa membunuh semua jenis api di dunia ini. Api matahari esensi Ji Hao berbenturan dengan tetesan air bulan esensi ini, menghasilkan suara mendesis yang keras. Kekuatan matahari dan kekuatan bulan saling melahap, membuat para prajurit klan Jia, yang terbakar oleh api, menghela nafas lega. Api masih menyala di dalam tubuh mereka, tetapi sudah jauh lebih baik dari beberapa waktu yang lalu. Kamu memang pintar. Ji Hao tiba-tiba pindah ke depan pemuda klan Yu, dan berkata sambil tersenyum kepadanya, tapi kamu lupa satu hal, mengapa kamu tidak meninggalkan beberapa prajurit untuk melindungimu? Wajah tampan dan putih dari pemuda klan Yu itu langsung berputar ketakutan. Dia menunjukkan giginya, menatap Ji Hao dan berteriak, "Tolong!" Sebelum suaranya memudar, Ji Hao menyapu tombak 9 matahari di udara dan mengiris baju besi mewah yang dikenakan oleh pemuda klan Yu. Pemuda klan Yu dipotong langsung menjadi 2 sambil berteriak. Aliran darah besar menyembur keluar. Ji Hao menyambar tongkat hitam itu, lalu mengangkat tombaknya dan memotong dengan keras mata hitam tegak pada tongkatnya. Dengan tongkat hitam seperti ini, meskipun seseorang bisa mengendalikan dao besar alam dunia Pansi, tongkatnya sendiri tidak tangguh sama sekali. Ji Hao menghancurkan mata ereksi hitam dengan satu gerakan, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tongkat. Giliranmu. Ji Hao menabrak kelompok prajurit klan Jia sambil tertawa keras. Tombak 9 matahari mengangkat aliran cahaya keemasan, memotong tubuh prajurit klan Jia ini dengan cara yang tak terbendung. Dalam keputusasaan, para prajurit klan Jia itu menggunakan senjata mereka dan melancarkan serangan paling sengit ke arah Ji Hao dengan semua kekuatan mereka. Tapi semua yang mereka lakukan tidak berguna. Semua serangan tidak berguna. Senjata mereka diretas ke arah Ji Hao, tetapi semuanya berakhir di tubuh mereka sendiri, atau teman-teman mereka. Mereka bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut Ji Hao, tetapi Ji Hao dapat dengan mudah memotong baju besi mereka dengan tombak 9 matahari dan memotong kepala mereka. Setelah 1/4 jam, separuh besar dari ribuan prajurit klan Jia itu dibunuh oleh Ji Hao. Prajurit klan Jia yang selamat melarikan diri dengan putus asa, bahkan tidak berani berbalik dan melirik Ji Hao lagi. Pita matahari yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat membakar segalanya sementara tombak 9 matahari dapat menghancurkan hal tersulit di dunia.
Ditambah dengan kengerian adalah pertahanan mutlak yang disediakan oleh cermin Pansi. Ji Hao berkeliling dunia bersama Tuan Crow, bertemu lebih dari 10 pasukan non-manusia yang datang ke daerah ini sebagai bala bantuan. Seorang diri, Ji Hao menghancurkan mereka semua. Dalam beberapa hari, nama dan gelar Ji Hao telah terpatri jauh di hati Yemosa dan Yemotuo. Ratusan orang klan Yu dan puluhan ribu prajurit elit klan Jia dibunuh oleh Ji Hao. Bagi umat manusia, ini tidak diragukan lagi merupakan penghargaan yang besar, tetapi bagi Yemosa, yang merupakan komandan tertinggi tentara non-umat manusia dalam game ini adalah penghinaan mutlak. Klan Yu memiliki tradisi bahwa jika ada anggota keluarga yang menunjukkan sedikit kelemahan, penghinaan ini akan ditambahkan ke seluruh keluarga. Oleh karena itu, Yemosa, Yemotuo dan semua orang lain dari keluarga Matahari Gelap sekarang telah melihat Ji Hao sebagai penghinaan terbesar mereka. Mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka akan memotong Ji Hao menjadi 1000 bagian. Hari ini, Gongsun Yuan masih berdiri di puncak gunung, menutupi orang-orang lokal di bawah pimpinannya, mundur ke tanah jatuh. Pasukan non-manusia yang besar menginjak kabut tebal, mendekat dalam barisan yang tangguh. Wajah Gongsun Yuan tiba-tiba menjadi sangat gelap. Baginya, pasukan kecil di bawah komando di Sifang sudah sangat sulit untuk dihadapi, tidak mungkin dia bisa menghentikan kekuatan utama non-manusia ini. Dia berbalik dan melihat banyak orang lokal bergerak menuju tanah jatuh. Saudaraku, kali ini, kita benar-benar mempertaruhkan nyawa kita. Gongsun Yuan mengangkat pedang panjang yang dipegang di tangannya, menunjukkan giginya dan menggeram. Setelah itu, dia tersenyum pahit kepada 3.000 prajuritnya dan melanjutkan, jika saya tahu tentang ini, kami seharusnya mendaftarkan lebih sedikit penduduk lokal. Gongsun Yuan mewarisi gaya akting raja dari leluhurnya, Kaisar Xuan Yuan. Setelah datang ke dunia Pansi, dia memimpin prajuritnya dan menghancurkan banyak klan lokal besar satu demi satu, mengajari orang-orang lokal ini tentang menerima peradaban yang dibawa olehnya. Dengan besi dan darah. Setelah serangkaian pendidikan, orang-orang lokal itu semua menjadi orang-orang Gongsun Yuan. Sebagai keturunan Kaisar Xuan Yuan yang bangga, Gongsun Yuan tidak akan pernah membiarkan dirinya meninggalkan rakyatnya dan melarikan diri ketika musuh menyerang. Oleh karena itu, menghadapi tentara non-manusia yang tak terbendung, Gongsun Yuan memilih untuk membawa semua penduduk setempat ini ke tanah jatuh. Tapi sekarang, bahkan Gongsun Yuan sedikit kecewa. Bahkan jika dia ingin mendidik orang-orang lokal ini, itu bisa menunggu sampai dia memenangkan permainan hidup dan mati ini, bukan? Sekarang bagaimana? Para prajurit lokal itu hampir tidak bisa memberinya bantuan dalam perang ini, dan sebaliknya, mereka semua telah menjadi beban. Beberapa pemimpin prajurit keluarga Yu Xiong mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi bersama-sama dan berteriak. Pertarungan hidup dan mati. Gongsun Yuan menunjukkan giginya lagi, mengetuk perisainya dengan keras dengan pedangnya, lalu menggeram dengan keras, memang, pertarungan hidup dan mati, hanya ini yang bisa kita lakukan. Menggertakkan giginya, Gongsun Yuan berkata pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika dia harus mati di tempat ini, dia tidak bisa kehilangan semangat yang diberikan oleh leluhurnya. Kaisar Xuan Yuan tidak pernah meninggalkan satupun rakyatnya dan melarikan diri, tidak pernah. Dia bisa kehilangan nyawanya sendiri, tetapi bukan kehormatan yang diwarisi dari leluhurnya ini. Ini tidak harus pertarungan hidup dan mati, Liao kembali. Si Wenming dengan menyeringai melirik Gongsun Yuan, lalu berkata dengan tenang. Seluruh tubuh Crow bersinar dengan cahaya berapi-api keemasan saat dia terbang dengan cepat, meninggalkan garis merah keemasan sepanjang 1 mil di langit. Ji Hao berdiri di atas kepala Tuan Crow, dengan gumpalan rambut besar dipegang di tangannya. Tergantung di bawah rambut ada lebih dari 10 kepala yang memiliki wajah bengkok dan bergoyang tertiup angin. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa pada masing-masing wajah bengkok ini, mata tegak terletak di antara sepasang alis. Kepala-kepala ini semua milik orang-orang klan Yu. Dari jarak puluhan mil, Ji Hao mengayunkan tangan kanannya ke atas dan melemparkan kepala orang-orang klan Yu ke arah tentara non-manusia, memunculkan embusan angin yang kencang. Melihat Yemosa, yang berada di depan tentara, dia tertawa lalu mulai menerima suara yang kuat dan bergema. Di sini, saya pikir ini milik Anda, tidak perlu berterima kasih padaku. Tubuh mereka 50.000 mil jauhnya,
dengan cara ini. Pergi saja dan kumpulkan sekarang. Jika tidak, binatang buas mungkin datang dan memakan mayat-mayat itu. Wajah Yemosa dan sekelompok orang klan Yu di sekitarnya semuanya membiru. Sekitar 10 prajurit klan Jia bergegas, masing-masing menangkap kepala yang dilemparkan oleh Ji Hao. Setelah itu, wajah mereka menjadi sangat cemberut. Earl Yao Ji Hao, beraninya kamu menyakiti tubuh orang-orang kami, Anda. Bahkan kematian tidak dapat menebus pelanggaran itu. Kamu. Yemosa sangat marah bahkan ketiga matanya hampir keluar dari rongga matanya. Dia mencengkeram tongkat hitam dengan tangan kirinya, yang berkilauan dengan cahaya redup. Apa masalah besar tentang merusak tubuh orang-orangmu? Seperti kamu tidak pernah melakukan itu pada yang lain. Tuan Gagak melayang di udara sementara Ji Hao berdiri di atas kepalanya, dengan dingin menatap Yemosa dan melanjutkan, potong omong kosongnya. Apakah kalian masing-masing ada di sini? Yemosa menyeringai ganas dan memegang tangannya. Seketika, kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan oleh prajurit klan Jia. Suara dentuman keras kemudian bisa terdengar tanpa henti, saat kepala manusia elit yang tak terhitung jatuh dari langit, menjatuhkan lubang besar dari tanah. Mencibir dengan dingin dan jahat, Yemosa berkata, beberapa hari terakhir ini, kami telah menghancurkan 372 benteng pertempuran yang dibangun oleh manusiamu yang bodoh dan sembrono, dan membunuh lebih dari 7.033.000 elitmu. Adapun para prajurit di bawah komando para elit ini, semuanya mati. Terengah-engah dalam-dalam, Yemosa menunjuk ke tanah jatuh, mencibir lagi dan melanjutkan, kami datang ke tanah jatuh untuk membunuh kalian semua. Melihat kepala manusia elit jatuh dari langit seperti tetesan hujan besar, Ji Hao merasa bahkan hatinya pun telah berputar. Rasa dingin yang kuat muncul dari bawah kakinya, melonjak langsung ke kepalanya. Namun, dalam rasa dingin yang menusuk tulang ini, dia juga merasa bahwa setiap sel tubuhnya telah terbakar dengan mengamuk. Begitu banyak kepala, begitu banyak orang. Yemosa membunuh mereka semua. Dalam beberapa hari ini, dari 10 juta manusia elit yang telah mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati ini, lebih dari 7.033.000 manusia elit sudah terbunuh. Makhluk-makhluk non-manusia ini mengendalikan dao alam yang agung, yang membuat mereka menjadi bencana sejati. Kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya jatuh tanpa henti dari langit. Prajurit klan Jia itu tertawa liar dan keras sambil mengeluarkan tumpukan kepala manusia dari alat luar angkasa, melempar ke tanah. Aku tiba-tiba tidak merasa bersalah lagi karena memenggal kepala orang-orangmu. Ji Hao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata. Melihat Yemosa, Ji Hao melanjutkan, mungkin, aku harus belajar darimu, dan di masa depan, aku harus menjadikan kalian semua menjadi boneka setelah aku membunuhmu. Kamu harus percaya bahwa keterampilan membuat boneka dan memelihara zombie di Istana Magus kita sebenarnya juga maju. Si Wenming dan Gong Sun Yuan semuanya memiliki wajah yang bengkok. Begitu banyak manusia elit. Jutaan elit ini dipilih dengan cermat dari puluhan ribu klan dan keluarga besar, tetapi dalam beberapa hari ini, mereka semua dipenggal. Aku akan mengubah setiap tulangmu menjadi souvenir. Yemosa berkata dengan senyum dingin dan tipis. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke arah Ji Hao dan memerintahkan, bunuh dia. Siluet tipis berbentuk manusia keluar dari belakang Yemosa. Dia segera berlari ke arah Ji Hao dan sementara itu, dia dengan cepat menamparkan dada Ji Hao dengan telapak tangannya. Cahaya redup diam-diam muncul, dan selanjutnya, Pan Si, yang baru saja secara mengejutkan menyerang Ji Hao, menamparkan dadanya sendiri dengan keras dan terhuyung-huyung mundur selama puluhan langkah. Ketika Pan Si menamparkan dada Ji Hao, pria misterius itu tiba-tiba menghela nafas berat di ruang spiritual Ji Hao dan berkata, Pan Si, dia telah berubah menjadi boneka. Makhluk non-manusia ini memang ambisius. Jantung Ji Hao berdendang kencang. Wanita jangkung dan langsing dengan wajah yang sangat cantik ini, adalah Pan Si. Dan dia berubah menjadi boneka. Pan Si bergerak terlalu cepat, sehingga Ji Hao hanya samar-samar melihat siluet kabur berlari sebelum dia ditampar. Untungnya, cermin ilahi Pan Si telah menjaganya di bawah perlindungan. Cermin melepaskan cahaya redup, membuat Pan Si menamparkan tubuhnya sendiri dan terhuyung-huyung ke belakang. Ji Hao terkejut parah sementara Pan Si berdiri diam dalam kebingungan.
Dia menundukkan kepalanya, melihat tangannya sendiri, sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah terbiasa dengan adegan kehancuran yang akan terjadi setiap kali dia melakukan tamparan berat. Tapi barusan, dia gagal membunuh Ji Hao, dan sebaliknya, dia menyerang tubuhnya sendiri dengan keras. Sebagai boneka pertempuran yang telah kehilangan kesadaran aslinya, Pan Xi tidak bisa memahami ini. Ye Mo Sa dan yang lainnya berhenti karena terkejut juga. Dalam kepanikan, Ye Mo Sa berteriak sambil menunjuk ke arah Ji Hao, "Pasi! Pergi! Membunuhnya! Membunuhnya! Jaga kepalanya! Membunuhnya! Sekarang!" Tubuh Pan Xi melintas lagi di udara. Segera, puluhan siluet Pan Xi muncul di sekitar Ji Hao. Masing-masing siluet ini melancarkan tamparan keras pada Ji Hao. Telapak tangan siluet ini berbeda, ada yang kristal, ada yang sedingin es, ada yang halus seperti batu giok, atau berat seperti gunung, atau merah bersinar. Setiap telapak tangan mewakili bagian dari dao alam yang agung di dunia Pan Xi. Ditambah dengan kekuatan luar biasa milik Pan Xi sendiri, setiap tamparan cukup kuat untuk membinasakan semua makhluk hidup di seluruh dunia. Ji Hao masih tidak bisa melihat gerakan Pan Xi dengan jelas, tetapi cermin ilahi Pan Xi masih secara otomatis melawan semua serangan yang diluncurkan oleh Pan Xi. Puluhan tamparan mendarat di tubuh Pan Xi sendiri. Beberapa telapak tangan membeku beberapa bagian tubuhnya, beberapa menyebabkan ledakan teredam dan gemuruh. Beberapa membakar kulitnya menjadi merah, atau membuat asap hijau beracun mengembang keluar dari kulitnya, atau membiarkan petir besar menyilaukan dari tubuhnya. Puluhan jenis kekuatan alam yang berbeda menghantam tubuh Pan Xi secara bersamaan. Pan Xi dipaksa mundur lagi dengan terhuyung-huyung. Di tubuhnya, luka yang disebabkan oleh kekuatan alam magis itu hanya berlangsung kurang dari 1 detik sebelum tubuhnya sembuh sendiri. Tidak bisakah dia melakukan apapun pada cermin ilahi Pan Xi? Dengan gugup, Ji Hao bertanya kepada pria misterius itu, dia tidak akan mengambil kembali cermin Pan Xi, bukan? Jika dia kembali hidup dan pulih sepenuhnya, dia akan memiliki 30% peluang untuk mengambil kembali cermin Pan Xi. Bagaimanapun, dia adalah pemilik asli cermin itu, kata pria misterius itu tanpa ragu. Tapi sekarang, dia hanya boneka, tanpa kesadaran. Cermin ilahi Pan Xi adalah milikmu, dan itu akan selalu menjadi milikmu. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali. Ji Hao menenangkan pikirannya, lalu mulai menatap Pan Xi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan suasana hati yang santai. Meskipun dia melakukan kontak fisik dengan tubuh Pan Xi sebelumnya, saat itu, tubuh Pan Xi sangat besar, bahwa seluruh tanah suci didasarkan pada tubuhnya. Saat ini, Pan Xi seukuran manusia biasa, yang membuat Ji Hao cukup penasaran padanya. Pencipta dunia yang disebut Sein Pan Xi oleh orang-orang dunia Pan Xi, generasi demi generasi. Pan Xi memandang Ji Hao dengan bingung. Kesadarannya telah menghilang, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang benar-benar salah. Mengapa semua serangannya berakhir di tubuhnya sendiri? Ini tidak masuk akal. Apa yang dilakukan wanita berdarah ini? Ye Mo Sa dengan marah melambaikan tongkat hitam dan berteriak, "Bunuh dia, sekarang!" Ye Mo Tuo berdiri di sampingnya dan membuat lelucon, "Sepupuku tersayang, dia sudah menjadi wanita mati, hehe." Ye Mo Sa berbalik dan melemparkan pukulan keras langsung ke wajah Ye Mo Tuo. Ye Mo Tuo mengerang teredam saat dia ditinju balik dengan cepat. Beberapa prajurit terpercayanya yang berdiri di belakangnya buru-buru menahannya. Setelah itu, kedua sepupu ini saling menatap dalam diam. Akhirnya, Ye Mo Tuo dengan sopan membungkuk kepada Ye Mo Sa dan meminta maaf, "Itu salahku, sepupuku tersayang. Saat ini, kita harus membunuh Ji Hao bersama. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup," kata Ye Mo Sa sambil mengangkat alisnya. Tuan Disica pasti ingin melihat Ji Hao sebagai orang yang hidup. Lord Disica sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Kita harus mendapatkan bantuannya dan menguntungkan keluarga kita. Ye Mo Tuo tersenyum tipis. Selanjutnya, Ye Mo Sa menunjuk ke arah Ji Hao dan berteriak, "Pan Xi, tangkap dia hidup-hidup, hidup-hidup." Pan Xi berhenti sejenak, lalu menginjak udara, mendekati Ji Hao selangkah demi selangkah. Matanya yang murni gelap berkilau dengan cahaya redup sambil menatap Ji Hao dari atas ke bawah dengan dingin, seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana menangkap Ji Hao hidup-hidup. "Pan Xi, tidak peduli bagaimana,
kamu adalah pencipta dunia ini. Meskipun kamu telah jatuh, tubuhmu seharusnya tidak menderita penghujatan seperti itu. Ji Hao memandang Pan Xi, menghela nafas dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik untuk membebaskanmu. Kamu mungkin tidak bisa membantunya, kata pria misterius itu dengan hambar, tapi, kamu bisa mencoba. Anda akan tahu betapa kuatnya dia sebenarnya. Bagaimanapun, dengan cermin Pan Xi, hidupmu tidak akan pernah dalam bahaya. Ji Hao mengangguk. Melihat Pan Xi berjalan selangkah demi selangkah, Ji Hao meninju langsung ke wajahnya. Target pukulan ini adalah orang suci kekacauan yang telah menciptakan dunia. Untuk alasan yang tidak diketahui, Ji Hao tiba-tiba berubah bersemangat. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan 100% saat meluncurkan pukulan ini. Kekuatan fisiknya diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatan yang diperoleh melalui metode kultivasi misterius dengan 9 putaran juga telah ditingkatkan. Sementara itu, kekuatan bintang roh panas yang terkandung di tubuhnya melonjak ke meridian dan tulangnya seperti lava yang meledak dari gunung berapi yang meletus. Kekuatan bintang roh yang hebat meningkatkan kekuatan fisiknya lebih dari 10 kali lipat. Udara bergetar ketika Ji Hao meluncurkan pukulan beratnya, terdengar seperti bola meriam yang menggelegar. Ledakan gemuruh menyebar ke puluhan ribu mil jauhnya. Xi Wenming dan Gong Sun Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan untuk Ji Hao. Xi Wenming, yang kurang lebih tahu tentang identitas Sifu Ji Hao, menundukkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, dia benar-benar murid dari makhluk yang sangat kuat itu. Dia hanya seorang Raja Magus, tapi kenapa tubuhnya ini setangguh bintang 4? Tidak, penyihir ilahi bintang 5. Pukulan ini hampir sekuat serangan penuh yang diluncurkan oleh penyihir ilahi bintang 6 biasa. Gong Sun Yuan menatap lurus ke arah Ji Hao sambil bergumam tanpa sadar, bukan masalah besar. Beberapa anak kecil dari keluarga Yu Xiong kami juga bisa melakukan serangan tingkat ilahi magus di periode Raja Penyihir mereka, dengan tidak lebih dari harta sihir yang diwariskan. Tinju Ji Hao terbungkus lapisan samar cahaya berapi-api saat merobek udara dan menghantam wajah Pan Xi. Rasa sakit yang luar biasa datang sementara cahaya berapi-api meledak dan aliran darah besar menyembur keluar. Ji Hao meninju wajah Pan Xi, tetapi dia merasa ingin meninju tepat di sepotong batu tegas raksasa dengan tinju yang terbuat dari tahu. Wajah Pan Xi tetap tidak terluka sementara lengan kanan Ji Hao meledak seperti popcorn. Darah dan potongan-potongan otot dan tulang beterbangan keluar dalam ledakan lengannya, yang membuat Ji Hao terengah-engah kesakitan. Dia kehilangan penglihatannya untuk sementara saat melangkah mundur dengan cepat. Ji Hao mengeluarkan beberapa erangan teredam saat rasa sakit yang luar biasa datang. Setelah itu, dia menghembuskan napas panjang untuk menghirup udara. Aliran darah yang beterbangan dan potongan-potongan otot dan tulang semuanya terbang mundur dan bergabung kembali. Kemudian, cahaya merah darah melintas di seluruh tubuh Ji Hao saat semua luka mulai sembuh dengan sendirinya. Melalui luka di lengannya, aliran darah besar terbang kembali ke tubuhnya tanpa meninggalkan setetes pun di luar. Memegang lengannya ke depan, Ji Hao kemudian menatap Pan Xi dengan wajah gelap. Apakah ini tubuh orang suci Chaos? Dia tampak seperti gadis muda cantik yang lembut, tetapi dia sebenarnya adalah monster dengan tubuh yang sangat tangguh. Tubuh Ji Hao sudah setangguh penyihir ilahi bintang 4. Tapi barusan, ketika tinjunya menabrak wajah Pan Xi, dia dengan jelas merasakan bahwa tinjunya sebenarnya seperti sepotong tahu yang lembut sementara wajah Pan Xi sekokoh batu. Pan Xi harus pandai melakukan casting sihir. Sekali lagi, pria misterius itu sedikit membuat Ji Hao frustrasi, tubuhnya tidak terlalu kuat, setidaknya dibandingkan dengan Pan Gu. Perbedaan antara dia dan Pan Gu sekitar 100 kali lebih besar daripada perbedaan antara kamu dan dia. Ji Hao hampir menjadi gila. Pan Xi sudah sekuat monster, tapi dia hanya orang suci kekacauan dengan spesialisasi casting sihir. Dan tubuh Pan Gu sebenarnya sekuat itu. Jadi jika Pan Gu masih hidup dengan tubuhnya tanpa cedera, seperti apa dia? Apakah kamu mengatakan bahwa jenis naga mewarisi kekuatan fisik Pan Gu? Di ruang spiritualnya, Ji Hao berteriak pada pria misterius itu dengan tidak menyenangkan. Di hari-hari ini, jenis naga melemah dari generasi ke generasi. Kembali ke era prasejarah, generasi pertama naga memang kuat, kata pria misterius itu dengan nada ceroboh, tetapi saat garis keturunan mereka diturunkan,
kekuatan garis keturunan beberapa leluhur naga secara bertahap menyebar ke ratusan juta naga. Yah, jenis naga saat ini hanya rata-rata. Berhenti sejenak, pria misterius itu menyeringai dan melanjutkan, kekuatan jiwa jenis Phoenix telah berubah menjadi lebih tipis dan lebih lemah secara bertahap juga. Hanya kesuburan umat manusia yang tetap kuat, hehe, seperti biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin umat manusia menjadi dominator dunia Pangu? Dominator dunia Pangu, meskipun Ji Hao sambil menunjukkan bagian putih matanya. Kami telah diintimidasi oleh non-manusia selama bertahun-tahun, sehingga kami bahkan tidak bisa bernapas. 10 juta elit dari kita dipilih dari klan-klan besar itu untuk bergabung dengan permainan hidup dan mati ini, dominator dunia Pangu. Apakah Anda bercanda? Melihat kepala manusia yang jatuh seperti tetesan hujan, di mata Ji Hao, umat manusia sama sekali tidak menjadi dominator dunia Pangu. Percakapan antara Ji Hao dan pria misterius itu terjadi hanya dalam beberapa saat, dan setelah percakapan berakhir, Ji Hao masih membutuhkan waktu untuk membiarkan tubuhnya sembuh dengan sendirinya sendiri. Untuk menyembuhkan lengan kanannya, yang meledak seluruhnya, Ji Hao merasakan bahwa sekitar 1% dari darah rohnya telah dikonsumsi. Bagaimanapun, dia hanya seorang raja penyihir pada tahap ini, dan kekuatan rohnya tidak bisa sekuat dan semelimpah penyihir ilahi. Ji Hao mengulurkan tangannya ke punggungnya dan mengeluarkan kalabash obat, menuangkan beberapa pil pengisi darah roh dan menelannya. Setelah itu, dia mencabut tombak 9 matahari. Pansi, abu menjadi abu, kamu sudah jatuh. Tidur saja selamanya. Ji Hao mengarahkan ujung tombak ke Pansi sambil menjentikkan pergelangan tangannya. Sepasang bilah berbentuk bulan sabit memunculkan suara desir melengking, berubah menjadi 2 aliran cahaya keemasan, menyilaukan ke arah mata Pansi. Pansi menjulurkan matanya, menatap lurus ke arah Ji Hao. Dentang, dentang. Sepasang bilah kecil menghantam bola mata Pansi dan menghasilkan beberapa kilau api sebelum dipantulkan sambil bergetar secara intensif. Pansi memejamkan mata saat 2 aliran darah yang sangat tipis terbang keluar dari rongga matanya. Namun, segera, dia membuka matanya lagi dan aliran darah menghilang, tidak ada luka yang dapat ditemukan di bola matanya. Tidak mudah untuk membiarkannya kembali tidur, berusaha lebih keras. Lagi pula dia tidak bisa menyakitimu. Pria misterius itu secara tidak bertanggung jawab meninggalkan kata-kata ini kepada Ji Hao sebelum tubuhnya yang besar berangsur-angsur memudar di ruang spiritual Ji Hao. Ji Hao mengaum panjang sambil memegang tombak 9 matahari dengan kedua tangannya. Tombak panjang itu berputar dengan cepat seperti penang, memunculkan bintik-bintik cahaya keemasan dan dingin yang tak terhitung jumlahnya, menusuk ke arah Pansi. Pansi menyipitkan matanya dan menatap Ji Hao sambil bergerak mundur selangkah demi selangkah. Seiring dengan aliran cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, tombak 9 matahari meluncur ke arah Pansi berulang kali, tetapi tidak sekalipun tombak itu bisa menyentuh tubuh Pansi. Ji Hao memandang Pansi dengan kaget. Setelah setiap kali dia mundur selangkah, udara di sekitarnya akan sedikit berputar. Tombak yang dikirim oleh Ji Hao selalu berjarak kurang dari 1 mm dari tubuhnya, namun, itu tidak pernah bisa menyentuhnya. Dalam 1 detik, puluhan ribu serangan telah diluncurkan oleh Ji Hao, tetapi tidak ada kontak fisik yang pernah terjadi antara Pansi dan 9 tombak matahari. Meskipun Pansi sudah jatuh, tubuhnya masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Terlepas dari kenyataan bahwa Ji Hao memiliki begitu banyak harta tertinggi bersamanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Pansi sama sekali. Puluhan ribu serangan semuanya meleset dari target. Ji Hao membuka matanya lebar-lebar saat tubuh Pansi tiba-tiba melintas di udara dan muncul tepat di depan mata Ji Hao. Dia sedikit mengayunkan sepasang tangannya, lalu telapak tangannya mendarat di tubuh Ji Hao bersama dengan aliran kekuatan yang kuat dan suara desir yang keras. Aliran cahaya redup melintas di permukaan tubuh Ji Hao, dan selanjutnya, medan gaya radius ratusan meter yang diciptakan oleh gerakan Pansi tiba-tiba jatuh ke dalam pasukan non-manusia di belakang Yemosa. Ratusan prajurit klan Jia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan ditekan dari udara, berdebar keras ke tanah seperti meteorit. Aliran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melingkar di sekitar prajurit klan Jia ini, menggeliat seperti ular, memeras serangkaian suara retak yang keras dari tubuh mereka.
Segera, baju besi berat yang dikenakan oleh prajurit klan Jia ini secara paksa diubah menjadi potongan logam yang terbuang. Yemosa tidak punya cukup waktu untuk menghentikan Pansi sebelum dia melihat Pansi, yang tampaknya sama sekali tidak berguna sekarang, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Medan gaya yang diciptakan olehnya langsung menjadi lebih dari 100 kali lebih kuat. Ratusan prajurit klan Jia di dalam medan gaya melolong kesakitan yang luar biasa sementara tubuh mereka yang tinggi dan kuat diperas menjadi bakso. Armor mereka patah serta tulang mereka. Prajurit elit klan Jia ini seperti buah beri di dalam juicer, setiap tetes cairan yang terkandung di tubuh mereka telah dikeringkan. Pansi, Yemosa menggeram dengan sangat marah, tangkap Ji Hao hidup-hidup. Jangan secara tidak sengaja melukai orang-orangku. Mata Pansi berbinar dengan cahaya redup. Menangkap Ji Hao hidup-hidup, bukankah dia melakukan itu sekarang? Terluka secara tidak sengaja, mengapa dia secara tidak sengaja melukai seseorang? Kesadaran asli Pansi telah menghilang, dan dia tidak pernah bisa memahami pertanyaan yang begitu rumit. Dia hanya merentangkan tangannya dan bergegas, mencoba menangkap Ji Hao. Retak, sepasang lengan Pansi berdesir keluar dari udara, di sekitar tubuh seorang pria tua klan Yu. Saat lengan halus seputih salju berayun ke dalam, pria tua klan Yu segera berubah menjadi dua bahkan sebelum dia bisa mengerang. Ji Hao mundur beberapa langkah, mengangkat tombak 9. Matahari sambil menatap Pansi tanpa daya. Pansi mengerutkan kening, dengan bingung menatap Ji Hao, lalu menerkamnya sekali lagi. Dia berusaha cukup keras untuk mengepalkan tinjunya dan dengan cepat meluncurkan ratusan ribu pukulan ke arah Ji Hao. Dia harus menangkap Ji Hao hidup-hidup, oleh karena itu, dia tidak bisa menyerangnya di bagian tubuh yang vital. Sebaliknya, agak hati-hati, Pansi meninju anggota tubuh Ji Hao. Cahaya redup menyala di tubuh Ji Hao. Ratusan ribu pukulan yang diluncurkan oleh Pansi dalam 1 detik seperti tornado yang merusak, menyapu pasukan Yemosa. Lebih dari 100.000 prajurit klan Jia berteriak bersama saat pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh mereka, menghancurkan baju besi mereka dan memutar tubuh mereka, meletakkan mereka di tanah, berjuang dan menangis. Ribuan prajurit dengan nasib buruk dipukul langsung di kepala oleh Pansi, sehingga kepala dan helm mereka meledak bersama. Kerja bagus. Melihat tentara non-manusia jatuh ke dalam kekacauan besar, Si Wenming tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Tawa yang intens bahkan menyebabkan sakit perut, membuatnya memegangi perutnya dengan tangannya. Hanya mengandalkan harta ajaib. Gongsun Yuan melengkungkan bibirnya sedikit ke bawah, mendengus mencemooh namun cemburu. Dia menjulurkan matanya, menatap Ji Hao sambil bertanya-tanya apa sebenarnya harta karun yang telah melindungi Ji Hao. Itu tidak bisa menjadi harta sihir tingkat Magus King, bahkan harta karun tingkat ilahi Magus tidak bisa begitu kuat, pikir Gongsun Yuan. Saya mendengar bahwa ayah Liao telah mencapai warisan Master Supreme Magus, bersama dengan banyak harta ilahi tingkat Supreme Magus. Apakah itu berarti harta sihir pertahanan Ji Hao ini adalah harta ilahi? Klan kecil memang memiliki kelebihannya sendiri, mendecakkan lidahnya, Gongsun Yuan berkata perlahan. Ji Hao lahir di klan Gagak Emas, dan ayahnya adalah pemimpin prajurit klan itu. Kembali ke klannya, Ji Xia adalah orang yang kuat. Oleh karena itu, dia memperoleh warisan leluhurnya, dan untuk harta besar apapun yang dia peroleh, dia akan memberikannya kepada Ji Hao yang pertama. Tidak seperti Ji Hao, Gongsun Yuan berasal dari keluarga Yu Xiong, yang merupakan keluarga besar dan berpengaruh, dengan tetua dan tetua agung yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari 30 elit tingkat pangeran. Nenek moyang keluarga Yu Xiong memang telah meninggalkan cukup banyak barang bagus, namun, bahkan Gongsun Yuan tidak memiliki harta ilahi untuk melindungi dirinya sendiri. Si Wenming dengan menyeringai melirik Gongsun Yuan, lalu menyipitkan matanya, tertawa dan berkata, aku juga satu-satunya putra, hehe. Wajah Gongsun Yuan berubah sedikit hijau saat dia mengangkat kepalanya, menatap langit dalam diam. Si Wenming adalah satu-satunya putra Markis Chong Sisi, karena itu, dia memperoleh semua manfaat yang dibawa oleh upacara persembahan bintang. Dia telah mengambil 7 bintang roh ke dalam tubuhnya sekaligus, dan itu menghabiskan sepotong harta rahasia pradunia, tanah ilahi. Itu adalah satu-satunya bagian tanah ilahi yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Ini adalah sisi baik menjadi satu-satunya putra. Tidak ada yang bisa dibanggakan.
Gongsun Yuan memegang pedang panjang yang dipegang di tangannya, dengan mulus menjentikkan ujung pedang dan berkata, untuk semua yang saya miliki, saya mendapatkannya dengan pedang saya. Dengan sungguh-sungguh, Si Wenming memandang Gongsun Yuan, mengangguk dengan serius dan berkata, Pangeran Gongsun melindungi orang-orang lokal ini adalah sesuatu yang akan dilakukan Kaisar Xuan Yuan. Aku, Wenming, mengagumimu untuk ini, sungguh anak yang sembrono. Gongsun Yuan buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap Ji Hao. Ji Hao sedang memainkan trik baru. Sambil menangkis dirinya sendiri melawan serangan gila yang diluncurkan oleh Pan Si dengan cermin ilahi Pan Si, Ji Hao tertawa keras dan bergegas menuju Ye Mo Sa. Ye Mo Sa, Ye Mo Tuo dan orang-orang klan Yu lainnya telah berteriak histeris. Masing-masing dari lebih dari 1000 pemuda klan Yu itu sekarang memegang tongkat hitam. Mereka menggunakan tongkat bersama-sama, tanpa henti mengaktifkan semua jenis kekuatan alam untuk menyerang Ji Hao. Namun demikian, segalanya akan tetap terkendali jika mereka tidak bergerak. Tapi begitu mereka melakukannya, udara segera tertutup oleh awan gelap yang tebal. Di antara semua serangan kekuatan alam, petir terkuat dan tercepat turun dari langit satu demi satu, seperti badai kehancuran, menghantam kepala Ji Hao. Namun, saat cahaya redup berkilau di kepala Ji Hao, semua petir menghilang. Pada saat berikutnya, petir ini menyilaukan dari atas kepala Ye Mo Sa dan orang-orang klan Yu lainnya. Untungnya, Ye Mo Sa dan orang-orang klan Yu lainnya bereaksi tepat waktu. Mereka buru-buru mengayunkan tongkat hitam mereka dan menghilangkan sebagian besar petir itu, tetapi tetap saja, ratusan petir menghantam bagian pasukan yang memiliki prajurit klan Jia terbanyak berkumpul. Lebih dari 1000 prajurit klan Jia mengeluarkan serangkaian erangan teredam saat mereka dipukul di tanah, muntah darah. Mereka bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Lebih buruk lagi, Pan Si masih dengan gila-gilaan menyerang Ji Hao. Tinjunya menukik ke arah Ji Hao, lalu dengan aneh menghantam tubuh prajurit klan Jia. Tinju Pan Si tak terbendung, tidak peduli seberapa tebal baju besi yang dikenakan oleh prajurit klan Jia itu atau harta penyelamat seperti apa yang mereka miliki, tinju Pan Si akan menghancurkan tulang mereka secara langsung. Dari waktu ke waktu, beberapa orang malang akan dipukul di kepala dan mati di tempat. Karena kamu ingin membunuhku, aku harus mengambil hidupmu dulu. Ji Hao memtuju matanya pada Ye Mo Sa. Dia menggeram sambil berlari ke arah Ye Mo Sa, memunculkan aliran cahaya keemasan. Tombak 9 matahari meninggalkan seberkas cahaya berbentuk busur di udara, karena mengirim 3 prajurit klan Jia yang berdiri di depan Ye Mo Sa terbang menjauh. Prajurit klan Jia keempat mengangkat perisainya, tetapi tepat setelah itu, perisainya dihancurkan oleh tinju Pan Si, diikuti oleh tombak 9 matahari Ji Hao yang mengiris lehernya. Brengsek, Ye Mo Sa berteriak sekali lagi. Di bawah perlindungan Ye Mo Tuo dan sekelompok besar penjaga, dia melangkah mundur dengan cepat. Sementara itu, dia berteriak dengan keras, Pan Si, dapatkan dia. Sial, bagaimana kamu bisa begitu tidak berguna? Hentikan dia, siapa yang bisa menghentikannya? Ye Mo Tuo tiba-tiba menyandarkan kepalanya saat tinju Pan Si berayun di udara, bahkan menyentuh kepalanya. Ye Mo Tuo sangat ketakutan, dan tubuhnya bahkan basah kuyup oleh keringat dingin. Dia kemudian berteriak pada Ye Mo Ha, katakan pada Pan Si untuk berhenti. Ye Mo Sa, katakan kepada Pan Si untuk berhenti. Jika tidak, kita semua akan mati. Dia akan membunuh kita semua. Ye Mo Sa buru-buru berteriak, Pan Si, stop, minggir, jangan bergerak. Pan Si berhenti seketika. Tubuhnya melintas di udara saat dia segera bergerak ke hampir 100 mil jauhnya, diam-diam berdiri di atas gunung. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Dia sekarang berjarak kurang dari 300 meter dari Ye Mo Sa. Beberapa pemuda klan Xiu melepaskan sejumlah besar boneka logam, mencoba menghentikan Ji Hao. Namun demikian, inti dari api dosa yang mengaum keluar dari pita matahari yang tak terlupakan membakar boneka logam itu menjadi aliran asap dalam sekejap mata. Namamu Ye Mo Sa, kan? Jangan pergi, berikan aku hidupmu. Kami memiliki 10 juta orang yang bergabung dengan game Anda ini, bukan? Dan Anda telah membunuh begitu banyak dari kami, bukan? Kamu akan membunuh kami semua dalam waktu 3 bulan, bukan? Sambil menggeram, Ji Hao mencengkeram tombak 9 matahari, bergegas menuju Ye Mo Sa dengan langkah besar.
Prajurit non-manusia melangkah keluar dan mencoba menghentikan Ji Hao sepenuhnya, tetapi senjata mereka bahkan tidak bisa melukai sehelai rambutnya. Semua serangan yang diluncurkan oleh Ji Hao akhirnya mendarat di tubuh para penyerang. Darah memercik kemana-mana sementara prajurit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Ketika Ji Hao melewati semua orang ini, dia tanpa ampun memberi mereka masing-masing serangan keras pada bagian tubuh vital mereka. Dalam rentang beberapa napas, lebih dari 1000 prajurit non-manusia dibunuh oleh Ji Hao. Adapun mereka yang dihancurkan sampai mati oleh pukulan pansi, jumlahnya puluhan ribu. Ye Mosa dan orang-orang klan Yu lainnya sekarang tepat di depan Ji Hao. Ji Hao mengangkat tombak 9 matahari dan memotong dengan keras, mengusir 2 prajurit klan Jia yang berdiri di depan orang-orang klan Yu ini. Setelah itu, saat Ji Hao bersiap untuk mengejar Ye Mosa, tubuh yang sangat kokoh muncul di depan mata Ji Hao, menghalangi jalannya. Berhenti, cukup. Qi Yu, yang mengenakan helm tanduk ternak, dan memegang perisai berbentuk persegi dengan tangan kirinya dan pisau panjang di tangan kanan, berdiri di depan Ji Hao, melindungi orang-orang klan Yu itu. Topeng tebal yang dihiasi dengan timbul potret hantu menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang bintik-bintik cahaya merah darah yang berkilauan di area mata. Qi Yu memandang Ji Hao dan berkata dengan hambar, seorang anak kecil yang sangat menarik, kamu memang telah membunuh banyak, tidak heran Tuan Disica berkata dengan jelas bahwa dia menginginkan hidupmu, bukan hanya karena kamu membunuh 2 putra Dewa Disica, juga karena kamu adalah ancaman besar bagi kami. 2 aliran udara panas mengalir keluar dari lubang hidung Qi Yu saat dia melanjutkan dengan dingin, orang barbar jenius sepertimu harus dibunuh. Kami tidak akan pernah bisa membiarkan Anda tumbuh dewasa. Oleh karena itu, hari ini, silakan pergi ke neraka. Ji Hao mendengus dingin. Tombak 9 matahari menembus langsung ke tenggorokan Qi Yu bersama dengan seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Qi Yu sedikit melambaikan tangan kirinya dan meletakkan perisai berbentuk persegi, yang timbul dengan pola api dan potret hantu, di depan tubuhnya. Perisai itu bersinar dengan cahaya hitam redup. Tombak 9 matahari menghantam perisai dan menghasilkan ledakan yang menggelegar. Kekuatan balik yang hebat datang ke Ji Hao yang mematahkan sepasang lengan Ji Hao. Ji Hao melangkah mundur dengan terhuyung-huyung. Sangat mudah bagiku untuk berurusan denganmu, kata Qi Yu sambil mendekati Ji Hao selangkah demi selangkah, selama aku tidak melancarkan serangan apapun ke arahmu. Perisai kosong, saya ini dapat melepaskan kekuatan balik yang tak ada habisnya. Aku bisa membunuhmu hanya dengan itu. Ji Hao berhenti sejenak, lalu mengerutkan alisnya, menatap Qi Yu dengan serius. Bersambung.